Oke, berjumpa lagi di channel Dunia Jahit di episode ataupun di konten kita yang di hari ke-19 ini kita belajar cara membuat kantong bobok. Nah, ini kita belajar bikin kantong bobok yang biasanya itu digunakan di baju-baju kemeja yang formal biasanya kan. Nah, ini kita memasuki proses prakteknya dulu nih. Proses step by stepnya membuat kantong bobok. Jadi yang kita siapkan buat latihan ini dua lembar kain nih, dua lembar kain masing-masing ya kurang lebih 20 cm kali 20 cm 20 cm kali 20 cm kan. Dan di sini anggap aja ini pola baju nih, pola baju sebelah kiri kan. Ini bahannya nanti untuk praktek. Ini kita anggap aja pola baju. Jadi ini bagian atas, ini bagian bawah ceritanya tuh kan. Dan di sini dari pinggiran kain ini kita kasih garis dulu kan. Dari sini ke sini 3 cm. Baru kita garis ke sini kan 3 cm. Nanti setelah itu kertas pislin ini juga perlu kita siapkan. Nih, kertas pislin ini mungkin kurang lebih 3,5 cm atau 3 cm nanti diletakkan dan digosok di sini. Ini bagian kain yang bagian jeleknya. Nah, ini yang bagian baiknya kan, yang bagusnya kan. Nah, coba pengen letakkan nih Bu, nanti kita gosok Bu. Nah, posisi pislin. Nah, ini posisinya dari garis itu di atas kurang lebih 1,5 cm, yang di bawah ini jaraknya 2 cm yang kayak gini. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini kan garis nih. Garis. Nah, agak ke bawah 2 cm Bu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nanti. Nah, posisi baru digosok, baru nanti dilipat. Sekarang langsung kita praktek digosok Bu, digosok dulu. Oke, ini sudah kita siapkan setrikaan yang panas membara nih, seperti hari ini lagi panas juga kan ini. Oke Bu, langsung tempelkan kertas bislinnya Bu. Jaraknya yang agak ke bawah 2 cm, yang ke atas 1,5 cm. Kemudian kita gosok. Nah, ini kita belajar bikin kantong bobok. Ini bahannya dulu nih. Sebelum kita langsung ke baju kan, kita bikin yang pola-pola kecilnya dulu nih. Baru lipat Bu, 3 cm nanti lipatannya kan, yang sesuai garis tadi. Ya, itu lipat, gosok lagi. Oke. Nah, setelah kita gosok rapi kayak gini kan, nah baru kita bikinkan garisnya. Ibu-ibu, ini kan sudah kita setrika tadi kan, ini kan sudah kita lipat. Setelah itu langkah selanjutnya ini kita turunkan 2 cm dari tepi ini kan, ke sini 2 cm, ke sini 2 cm kan, baru digaris Bu. Garis dulu Bu. Ini pakai meteran 2 cm dulu ya. Dari pinggiran kain itu 2 cm. Nah, kita kasih tanda situ. Nah, situ juga 2 cm. Setelah itu baru kita garis. Ya, ini penting Bu. Nanti kapurnya itu wajib ibu-ibu di rumah. Kapurnya itu bagian sudutnya itu lancip. Jadi biar bisa akurat. Nah, setelah dapat garis kayak gini kan, 2 cm lebarnya, baru ini kita bagi dua nih, panjang ini kita bagi dulu, ambil titik tengahnya Bu. Dari ujung kain tuh ya. Itu berapa lebarnya? 20, berarti 10 ya. Itu sudah ada tandanya nih. Nih, udah ya. Nah, baru dari titik tengah ini, karena kita akan membuat lidah kantong itu lebarnya 11 cm. Berarti dari titik tengah ini ke samping sini 5,5, ke samping sini 5,5, jadi totalnya kan 11 cm. Nah, ini Bu, jadi dapatnya titik di sini 5,5. Nah, ini 5,5. Nah, ini jadi lebarnya itu 11 cm ya. Setelah dapat titik ini sama ini, baru kita garis lurus Bu, garis bantu. Ya. Nah, sama di situ juga. Nah, udah kayak gitu.
Baru ini kan ada nih pola baju, ini kan contoh aja nih, kita anggap aja ini pola baju nih. Jadi pola baju ini sudah kita tentukan kan posisi kantongnya nanti di sini nih. Biasanya tuh kalau dari pola baju dari ujung bahu turun ke bawah ini 21 cm, Bu. Dapat garis ini, Bu. Seandainya kan di sini ada kerongkongan leher kan. Ini kan anggap bagian atas nih. Sini ada kerongkongan leher. Jadi dari ujung bahu itu turun ke bawah dapatnya 21 cm. Jadi ini hasilnya, Bu, garisnya. Nah, setelah dapat ini kan baru turun 4 cm. Nah, turun 4 cm. Nah, itu dapat situ kan garisnya kan. Nah, ke sini juga 4 cm. Nah, itu kita hubungkan, Bu. Hubungkan garisnya tuh. Ke samping. Ya, ke samping. Hubungkan. Nah, kan 4 cm itu lebarnya kan. Berarti dari sini separohnya ini 2 cm ya. 2 cm kan? Kasih 2 cm juga garis juga itu, Bu. Nah. Oke. Udah dapat itu, baru dari titik garis ujung ini tarik ke bawah. Bikin garis. Sampai ke bawah. Iya, garis bantunya. Nah, ini juga sampai ke bawah. Karena ini lebarnya kan 11 nih, ya. Sampai sini aja nggak apa-apa. Nah, udah dapat garis bantu kayak gini. Ini kan pola kantong boboknya nih nanti nih. Jadi yang kita setrika tadi, Bu, posisinya kan kayak gini nih. Yang sudah ada garisnya kayak gini. Baru kita posisi balik kayak gini masangnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, paskan itu garis ini, Bu, sesuai dengan garis yang bantu itu. Oke. Dan kalau ibu-ibu bertanya, Pak, dari pinggir ini berapa ke sini, Pak? Biasanya kan kalau pola baju, Bu, yang sudah kita lipat, kita gosok yang pakai pislin kan, ini anggap aja ujungnya, Bu, ya. Ini biasanya 6 cm ke sini, Bu, atau 7 cm, Bu. Nah, biasanya dari pinggiran kain pola baju itu ke sininya 6 cm atau 7. Nah, setelah kita tempel kayak gini sesuai dengan garis bantu ini, baru kita jahit dari bagian ininya dulu, Bu. Nah, ini dari ujung sini dikasih mati jahitannya sampai ke ujung sini. Nanti kita contohkan bagaimana setelah dijahit ini baru digunting, bagian mana yang digunting. Oke, Bu, jahit dulu, Bu. Nah, ini kan sudah kita jahit nih, Ibu-ibu. Nah, nih posisi menjahitnya kan sesuai dengan garis ini tadi kan. Nih pas di ujung garis ini kan, ini udah kita matikan. Baru kita teknik nanti menceklisnya atau mengguntingnya. Ini bagian bawahnya nih, ini bagian lidahnya kan. Nanti kita menceklisnya di sini, Bu. Nah, yang kita ceklis itu bagian sini nanti, Bu. Bagian sini kita garis kan, baru belok ke gini. Nah, posisi ini juga kayak gitu di sini. Ini ke sini nanti juga. Cara memotongnya dia lurus dulu, pakai gunting kan, baru belok ke sini. Ini harus tepat-tepat di ujung benang ini, Bu, yang di ujung ini, Bu. Nah, cara guntingnya gini. Kita potong kayak gini dulu kan. Nah, setelah itu baru kita potong sampai ke ujungnya ini, tepat di ujung benang ya, Bu, nih. Nah, nih tepat di ujung benang, sebelahnya juga kayak gini nih. Ceklis dulu kayak gini. Tepat di ujung benang. Nah, pokoknya harus tepat di ujung benang kayak gini ya. Harus tepat di ujung benang kayak gini. Ini benang ini. Nih. Harus tepat di ujung benang. Kalau udah kita checklist kayak gini, Bu. Ini kan angkat ke atas. Nah, kalau udah kita checklist kayak gini kan, baru bagian ini sayap bawahnya ini
kita lipat ke depan kayak gini. Nah, setelah kita lipat ke depan, baru ini kita lipat kayak gini. Nah, setelah kita lipat kan, baru ini kita pegang. Setelah kita pegang, ini kan ada jahitan nih kelihatan sini nih. Berarti nanti kita motongnya di sini. Di atas jahitan yang ada jahitan ini kurang lebih setengah senti kayak gini, Bu. Nah, kita kasih bolong dulu kayak gini kan. Udah bolong kayak gini. Ini perhatikan ya, ini ke bawah ya. Nah, baru ini kita gunting. Sebelum sampai ujung ujung jahitan yang kita matikan tadi kan, kurang lebih setengah senti lah, Bu. Nih, stop dulu, jangan sampai mentok di ujung sini kita mau mengguntingnya ya. Tapi kurang lebih setengah senti, kita stop di sini kan. Baru kita belok mengguntingnya miring ke ujung jahitan. Tepat di ujung jahitan, Bu. Nih. Nah, ini penting guntingnya yang tajam, ujungnya yang lancip. Nah, udah kita checklist ujung itu kan. Baru yang ini ke atas, guntingnya ke atas kayak gini, Bu. Sedikit. Nah, sedikit aja, kurang lebih ya setengah senti lah nih. Nah, udah kita gunting sini. Baru sebelahnya ini kita gunting lagi. Kita gunting lagi. Nah, setengah senti stop. Habis itu baru kita gunting lagi miring kayak gini juga. Nah, sampai bagian ujungnya. Baru yang atasnya kita gunting juga ke atas. Setengah senti. Nah, posisinya kan udah sobek nih. Dan ini juga udah kita checklist. Nih bagian belakang ini. Nih, udah kita checklist kan, udah kita sobek. Nih. Setelah itu yang ini, Bu, buntutnya ini kita masukkan ke dalam ini. Nih. Kita masukkan ke sini. Nah. Yang ditinggal cuma bagian lidahnya ini. Nih lidahnya. Nah, udah masuk kayak gitu kan buntutnya, baru diginikan. Nah, zoom, Bu, di zoom. Nah, ini udah di luar lidahnya nih. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat lagi potongan sambungan kain buat ini, Bu. Buat sambungannya ini. Nah, ini kan posisi lidah kantong, baik kan, Bu? Ini posisi lidah kantong. Nah, ini kita balik kayak gini kainnya. Nah, setelah kita balik kayak gini, ini kan kain jelek nih. Kain jelek. Nah, ini yang bagus. Ini yang jelek, ini yang bagus. Kalau dibalik kayak gini kan ini yang jelek juga kan. Nah, ini yang bagus. Baru kita jahit ininya, Bu. Kita sambung. Ini kita sambung. Cara menyambungnya gimana? Cara nyambungnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah lah. Baru penjahit ininya. Nah, ini kan sudah kita sambung nih, Bu. Nah, ini kan tadi posisinya kayak ini ya. Ini yang jeleknya, ini yang bagusnya kan. Ini udah kita sambung. Posisi ini kan atas nih, atas baju. Nih. Ini yang jeleknya, ini yang bagusnya. Posisinya lanjut kita balik seperti ini. Nah, kita balik seperti ini, baru kita lipat kayak gini. Setelah kita lipat kayak gini kan, kita balik lagi gini. Nah, udah terlipat kayak gini, ini bagian atas nih ngetakan kan. Nah, ini kita tarik kayak gini. Nih, ini kita jahit nanti di sini, Bu, sampai ke bawah sini. Nah, ini kan, ini kita jahit nanti kan, kurang lebih jahitan ini yakin lah rata kayak gini. Nah, nanti jahit ini, jahit di sini, ini juga jahit ke bawah.
Setelah dijahit nanti baru dipotong nih, dirapikan, baru dibalik. Oke, jahit dulu nih Bu. Jadi posisi menjahitnya dari pinggiran ceklisan ini kurang lebih 1,5 cm lah. Tinggalkan ini sedikit setengah senti nanti buat dipotong, dirapikan. Jadi yang dijahitnya ada garis ini kan, garis lurus ke bawah jahit, nanti dipotong di bagian ujung ini, sedikit dipotong. Oke. Jadi ini sudah kita jahit tadi kan Bu, nih udah kita jahit, baru kita potong. Nah, kita potong bagian yang kita jahitin tadi kan nih. Ini kita buka dulu gini. Baru ini kita potong, rapikan sampai ke atas. Sebelahnya juga kita potong nih. Nih kan yang bagian ininya nih. Nah, udah kita potong kayak gini Bu. Posisinya kan udah jadi kentong nih, tinggal kita membalik Bu. Membaliknya gimana? Langsung kita balik kayak gini. Nah, ini tangan kita masukkan ke sini, langsung balik kayak gini. Nah ini kan, tapi kita rapikan dulu nih ya. Gunting. Nah, udah rapi kayak gini Bu, udah kebalik. Nah, ya kan, baru ini terlipat nih. Ini kan ada nih, belum menjahit nih. Nih. Nah, ini Bu. Nah, ini kan belum menjahit nih. Nanti dirapikan kayak gini posisinya. Nah, ibu-ibu jahit nanti dari atas ini, jahit tindis dari sini keliling, jahit semua kan, sini jahit sampai ini juga nih posisinya nih, jahit sampai ke sini. Nanti baru kita lipat lagi ujungnya terakhir. Nah, ini kan sudah kita jahit keliling. Nanti setelah selesai kita jahit keliling, baru step terakhir nanti Bu, kita melipat bagian ujungnya. Nah, ini sudah selesai dijahit kan, baru langkah selanjutnya ini kita balik ke bawah gini, kita lipat ke bawah. Ini posisi lidahnya masih di sini kan. Nah, lidahnya masih di sini, dan ini kita kayak gini kan Bu, kita lipat kayak gini. Ini atasnya kita lipat kayak gini. Nah, baru ini kan ada nih ceklisan sedikit nih Bu, di zoom Bu. Ini sedikit nih kan, nih. Nah, ini Bu, ini kan ada nih. Nah, ini kita tempelkan kayak gini secara natural nih. Nah, kayak gini kita tempelkan kayak gini. Setelah kita tempelkan kayak gini Bu, tapi posisinya harus pas kayak gini ya nih, sesuai dengan belahannya nih. Nah, setelah kita tekan kayak gini, baru lagi dijahit lagi sininya Bu. Ini jahit, ini jahit nih yang saya tandakan, jahit sini Bu ya, dijahit mati sini sampai ke ujung sini, kasih mati. Baru nanti ini setelah kita jahit ini kan, baru kita lipat ininya Bu, kayak gini. Ini terlipat, lalu lipat kayak gini, ini dijahit lagi Bu, nih sampai ke sini. Nah, ini kan kita jahit kayak gini Bu. Nah, ininya kan bagian ujung ini kan kita jahit kayak gini lah. Nih, ini kita jahit kayak gini. Udah sampai ujung, kita matikan. Baru kain sisanya ini kita jahit lagi Bu. Nih, ini kita lipat kayak gini lagi nih. Ujungnya ini kain yang ada ini. Kita lipat, bisa lipat 2 kali kayak gini, bisa sekali aja Bu, kayak gini Bu. Nah, kita lipat sekali kayak gini kan, sejajarkan dengan jahitan tadi. Baru kita jahit bantu lagi nih Bu. Oke. Kita matikan lagi nih ya kan. Kita gunting. Habis itu bagian atas ini kita balik kayak gini.
Nah, ini yang kita jahit tadi kita tindis biar tambah kuat. Nah, kita tindis. Pas-pas tepi-tepinya nih. Ini biar nggak dimatikan kenapa apa Bu? Karena nanti kan dikunci dengan lidah kantong. Nah, matikan nggak apa-apa ini. Nah, ini step terakhir nih Bu. Guntingnya tajam banget. Kan jangan pakai yang itu Pak. Nah kan, baru langkah terakhir lidahnya ini Bu, kita kembalikan ke asal kayak gini. Lidahnya ini, ujungnya ini kita lipat kayak gini Bu. Nah, kita lipat kayak gini. Baru kita jahit bagian ininya, pinggiran ini. Udah sampai ujung. Belok ya kurang lebih 2 langkah lah, 2 langkah jalan atau 1 langkah setengah lah. Nah, belok lagi kayak gini. Bawah. Matikan pas di bagian ujung itu. Sebelahnya kayak gitu juga. Nah, ini sebelahnya kita lipat kayak gini juga. Nah, kita rapikan. Udah rapi baru kita jahit lagi sini. Dari ujung. Ya 2 langkah lah kayak gini Bu. Nah, 2 langkah dari pinggir itu. 1, 2. Belok ke bawah kayak gini. Sampai di ujung stop. Nah, ini udah selesai nih. Nah, setelah kita bersihkan benangnya, terakhir Bu, paling terakhir nih Bu, yang dibuang nih Bu, lebihan ini Bu. Udah gunting yang bagus yang tajam Bu. Nah, nih ada kan bagian dalam nih kan. Nah, ini kita bersihkan ini Bu. Nah, nih ini kita potong. Kita potong. Nah, sebelahnya juga kita potong. Nah Bu, udah selesai Bu. Nah nih. Nah, kalau ada kejadian kenapa ininya nggak rapi kan ujung ini kan, ini faktor waktu kita menceklis ini Bu, kurang tepat ujungnya Bu, kurang setengah mili aja dia kayak gini hasilnya Bu. Nah, tapi ini kan kita yang penting belajar stepnya dulu nih. Nanti untuk belajar tepatnya itu memang harus pas-pas guntingnya Bu. Nah, yang penting ibu-ibu hafal dulu dari awal tadi sampai jadi kayak gini dulu. Nanti kalau udah selesai paham bolak-baliknya, baru nanti kita lanjut memperhalus ceklisan ujung sudut-sudutnya ini Bu. Nah, oke, ini dulu Bu, sampai sini dulu Bu. Ibu-ibu coba praktekkan. Tadi